ada di tempat ini hari Kamis ini. Bulan ini memang bulan penuh buat saya, sangat penuh, karena hanya bulan ini saya menerima undangan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Bulan ini ulang tahun saya. Itulah bulan. Jadi saya udah bilang, Tuhan 65 tahun kau sudah tolong saya luar biasa. Dari orang nggak punya apa-apa, dari orang yang mungkin nggak bisa sekolah perguruan tinggi, sampai kalau pergi kemana-mana saya naiknya first class. Kalau saya merenungkan itu hari-hari ini, dari sepeda aja jarang, nggak punya, jalan kaki kemana-mana, and then waktu saya naik first class kemana-mana, saya tahu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa bertahun dan tahun ini. Bulan Mei Tuhan aku mau persembahkan, dan saya tanya sama Tuhan, what do you want me to do for you Lord? Setiap hari saya mau tanya itu. Jadi saya senang sekali banyak yang ulang tahun, jadi banyak yang ulang tahun sama saya hari ini. Jadi bersyukur gitu. Jadi saya mau cerita bagaimana di dalam kehidupan kita yang tadi lagu, yang tidak ada yang mustahil buat kita orang yang percaya, siapapun Anda, bahwa kenyataan kuasa Tuhan harus kita alami sehari-hari di tempat kita. Kalau engkau tidak pernah mengalami kuasa Tuhan, mujizatnya, berarti engkau tidak berjalan bersama Tuhan. Engkau jadi orang Kristen, tapi percuma jadi orang Kristen kalau enggak merasakan mujizatnya terjadi. Bukan hanya mujizat, ya Pak Paulus bernapas itu kan mujizat. Iyalah, betul mujizat. Tapi mujizat di dalam pekerjaan kita yang benar-benar orang lain bisa melihat mujizat, itu baru kita lihat. Dan itu diberikan kepada kita. Mari kita lihat kisah 1:49. Bagaimana tema saya adalah Roh Kudus turun dan iman yang naik. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hari-hari ini tentunya, saya nggak boleh gerak-gerak katanya, ada kamera ini. Saya biasanya jalan-jalan, ya, saya agak ini soalnya saya biasanya keliling-keliling. Kalau pendeta nggak boleh agak sopan begitu ya. Kalau saya boleh jalan-jalan, saya profesional. Saya bukan pendeta, saya tidak sekolah Alkitab, saya profesional. Jadi saya biasa jalan-jalan. Tapi sudah dikasih Bu, Pak ini kameranya lurus Pak gitu. Oke, saya harus benar. Ini menarik sekali bahwa kita sering membaca ayat ini. Tapi apa implikasinya kepada kita? Yang pertama, kita tahu persis bahwa kadang-kadang di dalam dunia ini ada dua kerajaan yang harus kita hidupi. Kita tidak selalu, kita kalau hari Kamis itu kerajaan surga, hari Jumat, hari Senin sampai itu kerajaan dunia. Kita memang hidup dalam dua kerajaan, dan kita harus memenangkan dua kerajaan itu. Di dalam kerajaan dunia, kalau di dalam bahasa kita sekarang, engkau di karyawan, kau bekerja di tempat ini, saya bekerja di Astra, saya bekerja di perusahaan-perusahaan yang lain. Saya bekerja itu adalah kerajaan yang harus saya tundukkan. Bukan saya ditundukkan oleh kerajaan itu. Dan kerajaan surga di sini adalah bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi setiap kita harus punya visi untuk memulihkan dua kerajaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ini yang ditanya, gak bisa salah satu. Dua kerajaan harus kita putuskan. Gak mungkin kita hanya sukses di gereja waktu jadi orang yang luar biasa kelihatannya, tapi waktu di pekerjaan performanya biasa-biasa aja, perusahaan yang dipimpin biasa-biasa aja, segala macam biasa-biasa aja. Bagaimana orang tahu, where is your Lord? Bagaimana Tuhanmu? Bagaimana Allah yang luar biasa? Kamu biasa-biasa aja kok. Orang dunia, kenapa Yesus dihormati? Karena bukan hanya memberitakan kerajaan surga. Kenapa nabi-nabi dihormati? Bukan hanya memberitakan kerajaan surga, tapi membuat kerajaan surga dirasakan oleh mereka, dan mujizat itu terjadi. Jadi kalau kita di sini tidak bisa membuktikan dengan rekan kerja kita yang apatis terhadap kekristenan, yang apatis terhadap kerajaan surga, engkau tidak akan menjadi saksi. Ini yang Tuhan mau bilang.
Selama engkau di dunia, engkau harus bisa menundukkan kerajaan dunia ini dengan kerajaan surga. Makanya jadilah di bumi seperti dia di dalam surga. Ini yang menjadi beban kita masing-masing. Sebagai karyawan, sebagai owner, sebagai pemilik, apapun kau profesimu. Saya sebagai karyawan tahu persis bagaimana kita harus menundukkan kerajaan dunia ini. Dengan prinsip apa? Prinsip kerajaan dunia atau prinsip dengan kerajaan surga? Come Pak Polos, kita hidup di dunia ini, apa bisa sih berbisnis di Indonesia dengan prinsip kerajaan Allah? Segala sesuatu kayak gini, kita nggak nyogok, kita nggak nyuap gitu. Banyak orang berkata, wow, kalau gitu kok batasin Yesusmu dong. Kalau kita nggak bisa sukses di dunia dengan kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah, berarti ada yang bohong di dalam Alkitab. Karena Alkitab bilang bisa. Dan itu membuktikan kita sendiri pasti gagal. Justru ini yang Tuhan mau katakan. Tanpa Roh Kudus, muridnya itu gagal di mana-mana. Petrus gagal, Thomas gagal. Tapi ketika mereka turun Roh Kudus dan ada Roh Kudus, mereka dibimbing oleh Kudus. Sejak Kisah 1:8, murid-murid yang berhasil. Itu sebabnya hari ini saya mau bilang, ini yang kita butuhkan saat ini. Engkau Roh Kudus ada di dalam kita Immanuel. Kita bersyukur di dalam perjanjian baru tidak perlu menanti pencurahan, karena pencurahan sudah done. Yang Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tapi bagaimana kita aktifkan Roh Kudus itu bersama-sama dengan setiap hari kita aktifkan Roh Kudus supaya membimbing kita, supaya perform miracle in our place, supaya everybody knows in our place. Itu sebabnya waktu lihat ini, banyak muridnya pun waktu Yesus naik, waktu Tuhan berkata demikian, masih berkata tentang kerajaan manusia. Tuhan, maukah kau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bayangkan muridnya yang udah 3,5 tahun ikut Tuhan, tahu visi Tuhan Yesus setelah memulihkan kerajaan surga. Tapi titik tertentu waktu dia tahu Yesus mau naik ke surga, dia masih tanya, Tuhan maukah pada masa ini engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Banyak orang dunia, kenapa banyak orang dunia frustasi di dalam hidupnya? Karena doa setiap hari hanya pemulihan kerajaanmu, hanya pemulihan ekonomi kita, hanya pemulihan bisnis kita bagus, hanya pemulihan target KPI kita kecapai, hanya pemulihan supaya kita kecapai. Setiap hari banyak orang sudah mendengar firman, kenapa tidak bisa melihat kuasa itu? Karena kita egois seperti muridnya, hanya mikir, ya Tuhan, aku udah ikut sama Tuhan, kalau aku doa pagi, tolong pekerjaanku, KPI aku kecapai, kasa saya kalau bisa kayak BCA 80% Tuhan. Sehingga saya kasih, siapa yang bisa melawan KKB BCA Tuhan? Victoria Bang, semua berdoa supaya bisa. KKB-nya begitu, kasanya 80%. Kalau doa seperti itu Tuhan, lo. Itulah manusia. Dan even murid-muridnya setiap hari penuh dengan doa, kelihatannya berdoa pagi, tapi hanya untuk Tuhan pulihkan kerajaan bagi saya. Itu sebabnya banyak orang Kristen kecewa, banyak orang Kristen tidak bisa jadi saksi. Kenapa? Hidupnya hanya memikirkan kerajaan, padahal itu bukan the name of the game. Sukses kita di dunia ini, di perusahaan kita, itu hanya the score of the game. The name of the game kita adalah kerajaan surga. Itu sebabnya waktu Tuhan ditanya kayak gini, kok tanya ya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan buat Israel? Benar-benar kehilangan visi identitas Yesus. Banyak orang akhir zaman ini akan makin suap. Akhir zaman ini sebelum rapture terjadi, banyak orang makin suap, dan banyak orang masih memikirkan justru kehidupan pribadinya, karena nanti ini akan terjadi. Kenapa kok kejahatan tidak besar? Kenapa kok COVID cuma 3,5 tahun? Karena ada gereja, dan masih ada gereja dan bersih anak-anak Tuhan. Kenapa tidak akan terjadi perang dunia ketiga? Nuklir, karena anak-anak Tuhan. Gereja masih ada sini, kita masih ada sini. Kalau kita sudah diangkat, selesai. Yang menahan ini semua adalah anak-anak Tuhan yang tidak egois memikirkan kerajaan surga, tapi memikirkan kerajaan dunia. Makanya waktu COVID, saya berdoa, Tuhan, kita berdoa betul-betul supaya kalau ada kita, iblis nggak bisa nyerang, karena ada orang percaya. Itu yang menahan. Kita Bayu mengatakan 20.000 laksa, 200 juga iblis dipenjara sama Tuhan, 4 malaikat Tuhan belum dilepas. Kalau itu dilepas seperti apa? Kuncinya kenapa? Kita
Tapi akhir zaman ini orang akan masuk pada cinta uang, memikirkan pekerjaan sampai nggak punya waktu mikirin Tuhan. Lihat, udah duduk 3,5 tahun 40 hari masih tanya memulihkan, nggak ada visinya. Dia bilang, tapi cerita ini ditulis untuk kita masa kini. Tuhan deh, kalau aku kayak hidup pada zamanmu juga mungkin kayak sama. Tapi kita hari ini yang ikut Victoria Bank, Tuhan berfirman kepada kita semua, it is our time now. Think yang Tuhan mau. Lihat kalimatnya, jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, bahwa pemulihan kerajaan Israel itu akan ditetapkan oleh kuasanya. Gak akan Israel hancur, karena nanti Bapa akan turun. Sekarang kalau Anda boleh lihat orang Israel nggak percaya Tuhan Yesus, karena itu akan ditetapkan Bapa. Nanti Bapa yang akan bekerja dan akan membuat pertobatan terakhir untuk orang Israel. Kita bersyukur, kita yang akhir jadi yang awal, tapi yang awal akan jadi yang akhir. Karena menurut Bapa sendiri. Jadi mau orang apapun mau protek nggak bisa. Firman Tuhan itu urusanku deh soal Israel. Karena kerajaan, termasuk di dalam kerajaan kita di dunia ini yang kita alami, kalau kita doa setiap kali hanya kerajaan kita penuh doa kita, list of your prayer itu hanya untuk pemenuhan my kingdom. Padahal doa Bapa kami, thy kingdom come. Orang frustasi, hidup gak excited, cepet tua, stres di pekerjaan. Kenapa? Memikirkan my kingdom come. Saya mau memimpin 31 perusahaan, aset saya 4,5 45 triliun. Dari infrastruktur, logistik, IT, properti. Saya memimpin bisnis yang ke-7 asal, properti segala macam, 30 company, 15.000 karyawan, segala macam, mendirikan tol road sekian banyak. Saya bilang, wah, kalau saya tiap hari berdoa di jam 2 pagi, my kingdom kan Tuhan supaya tol road saya dari 1 bagaimana banyak, dari 8 saya akuisisi tol road, bagaimana Pak? Kalau terus itu penuh, I cannot live, too much pressure. Tapi kalau saya bilang, Tuhan, this is your kingdom, Tuhan kasih kepercayaan saya dari 15.000, dari 1 company, $3 billion. Tuhan, this is your kingdom. Saya mau pakai. Saya nggak stres. Saya bilang, Pak Pres umur berapa? Baru 65. Dan kok kuat? Khotbah sekali enteng. Saya minggu khotbah 5 kali kalau di Gereja Marsial. Sabtu 2 kali. Kenapa enggak? Karena saya tahu persis. Bukan berarti saya kuat. Bukan berarti enggak. Tujuan hidup saya bukan pemulihan kerajaan saya. Kalau pemulihan kerajaan saya, pasti saya sibuk. Mau meeting sibuk, nggak ada sibuk. Wah, dari pagi. Yang baru punya 1 departemen, kalau sibuk nggak mikir, saya 30 tahun tadi. Kenapa kok sebelah tadi ada pertanyaan, Bapak, kok bisa mikir gitu? Saya buat komitmen, punya waktu sama Tuhan. Dan itu yang membuat di dalam keputusan saya cepat. Banyak orang sulit, banyak orang mikir lama. Kenapa kok cepat? Engkau yang mikir lama, engkau yang punya problem lama, karena pemulihan kerajaan buat Israel. Tapi kalau hidup doamu bagus, keputusan itu cepat sekali dan bisa. Keajaiban miracle terjadi. Engkau bukan yang kepala. Ya waktu engkau berikan lututmu sama Tuhan, lutusin begitu. Nah ini yang kita bilang, ya betul. Tuhan bilang, lihat, kuasanya ditunjukkan 14 Mei 48, David bin Gurion melakukan itu di luar kontrol siapa-siapa. Mendadak bisa David, dari kerajaan Daud menjadi David bin Gurion. Dan kok bisa yang mencetuskan juga namanya David? Kalau dulu Daud ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Dan saya makin yakin dengan seperti itu. Wow, Tuhan, kalau aku makin dekat sama Tuhan, pekerjaanku yang lain itu ecek-ecek Tuhan, simpel. Tapi kalau saya mulai jauh sama Tuhan, tidak betul-betul mengundang Roh Kudus memimpin dalam pekerjaan saya, sulit. Akuisisi tanah, bagaimana membereskan jalan tol, bagaimana bangun gedung, bagaimana itu izin sama gubernur, sulit. Tapi dengan dengkul itu bisa. Itu sebabnya pemulihan itu penting. Teman-teman di sini dari apapun level Anda, saya masuk di level paling bawah. Apapun level Anda, kunci kalau Anda mau ke atas, kunci apapun itu kuasa, dan bukan hanya memikirkan pemulihan kerajaan buat kita.
tapi kerajaan Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya ada 3 hal yang sangat penting waktu Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. You will receive power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ada 3 pemulihan identitas yang Tuhan mau supaya kita tahu bahwa kita tidak hanya pikirkan kerajaan dunia dan kita harus menguasai, kita harus perform di kerajaan dunia supaya kerajaan surga dimuliakan. Yang Tuhan pulihkan bukan pekerjaan kita dulu, yang Tuhan pikirkan bukan behavior dulu, tapi Tuhan pikirkan identity kita dirubah dari dalam. 3 identity. Yang pertama, dari tidak berkuasa menjadi punya kuasa. Kalah Petrus, kalah Thomas, kalah yang lain. Hanya Yohanes sama Maria masih bertahan di Golgota. Kenapa yang lain kalah? Karena mengandalkan kekuatan. Sudah dekat sama Tuhan Yesus 3,5 tahun, and yet tanpa Holy Spirit mereka gagal. Yesus berdoa terus tiap pagi. Yesus datang berdoa, muridnya masih ngorok. Di Taman Getsemani Tuhan berdoa, muridnya ngorok. Kunci 3,5 tahun, muridnya nggak ada yang ngikutin Yesus. Kalau pagi-pagi benar Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan berdoa, no one else come. Kenapa? Kalau jalan-jalan sama Yesus melakukan mujizat, semua ikut. Tapi waktu hidup doa, nggak banyak ikut, dan nggak mau ikut. Makanya Tuhan berjaga-jaga dalam berdoa. Ini kuncinya. Tuhan mau bilang murid-muridnya, kamu ikut saya waktu ngasih 5 roti, membuat 5 roti 2 ikan dari 5.000. Kok bersuka cita? Tapi siapa yang ikut Yesus waktu pagi-pagi benar dia pergi ke Bukit Zaitun? No one. Makanya mereka gagal. Itu sebabnya identitas. Bagaimana engkau punya kuasa kalau engkau nggak diisi kuasa? Gimana handphonemu bisa on terus kalau nggak ada power bank yang masuk? Engkau akan menerima kuasa. Kalau nggak, mati tuh handphone. Yang kedua, dari orang biasa. Kalau engkau sudah punya power dari orang biasa yang dirubah your being, karena menjadi itu being. Kalimatnya enggak begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan bersaksi. Itu doing. Kamu terima kuasa supaya kamu bersaksi, itu doing. Itu enggak jelek, engkau bersaksi. Karena engkau dapat tugas, saya hari ini akan banyak bersaksi. Itu karena bersaksi. Ini perbuatan saya kayak gini bersaksi supaya engkau tahu God is real. Tapi itu lower level. It's your doing. Tapi your being adalah menjadi saksi. Dimanapun saya berada, Paulus Bambang menjadi saksi. Not because of my doing yang membuat orang amazed, tapi my being yang membuat orang amazed. Betul, kalau saya naik taksi, kalau pergi ke airport, saya sedang diantar sopir, saya senang pakai taksi supaya bisa ngobrol sama taksinya, cerita-cerita. Dulu waktu 3-in-1 di Jakarta seneng tuh, ngambil orang ngobrol bisa cerita. Karena kalau di Eropa waktu saya level bawah, ke ekonomi banyak sebelah kiri kanan. Makin level tinggi, bisnis sedikit, first class cuma 4 temannya, dan mereka diem. Kadang-kadang kalau yang A13 cukup banyak, 12 orang. Kalau saya tanya, halo, how are you? Mereka merasa, who are you? Terpaksa harus sombong supaya dia dengerin kan. Mau ngobrol saya, who are you? Oh, I'm from Aslakil. Oh, my billion. Dia baru ngomong. Begitu saya tahu kita gede, kita stop. Ini ada bisnis sekali. Apalagi kalau orang Indonesia kan nggak ngerti kayak gini. Oh, level gini apa presiden gini? Pak kenalin Pak gini. Oh, matanya begitu. Begitu tahu. Oh, gini. Oh iya. Pak bisa tahu nggak? Langsung cair karena apa? Who am I? Bukan who is inside. Betul? Nah, ini yang kembali Tuhan bilang nggak bisa. Being ini penting. Bersaksi itu nggak salah. Tapi yang Tuhan bilang adalah engkau jadi saksi. Being itu penting. Gak mungkin kau punya kuasa dan hanya doing, bersaksi. Banyak orang yang bersaksi jatuh kenapa? Pendeta hebat jatuh kenapa? Tidak jadi being. Selama dia fokus on doing, tidak jadi saksi. Jadi batu sandungan orang karena doing. Selama Tuhan engkau tidak mau dibentuk Tuhan jadi being, selalu jatuh bangun. Persis murid-murid. Yang ketiga, dari berdampak lokal, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi berdampak. Ini yang kita lawan. Kita punya dampak. Identitas kita dampak. Jadi kalau saya pergi kemana-mana, ketemu investor, ketemu untuk bicara karena public company kami dari UT, dari saya kalau public company ketemu dari luar-luar, wah jembret, pakai jaketnya
pimpinan lihat kesempatan waktu ngobrol, saya selalu mengatakan, kok bisa bagus kayak gini, kenapa ya? Karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Berdampak di seminar nasional di Shanghai, begitu saya diundang, saya ngomong, kenapa kok Yudi bisa luar biasa? Ini loh saya ceritain, Tuhan yang bisa membuat batu bara naik dari $21 jadi $62 dan begitu. Dari waktu mereka melihat ke sini, oh dari kayak gitu, iya. Keluar dari ruangan, pergi ke lift, ada orang India asik datang sama saya. Populus, this is the first time for me in the business setting you talk about God. Yes, God is very important. Tapi bagaimana saya ngomong God kalau untungnya Yudi cuma 5 triliun? Turun 4 triliun. Gara-gara Paulus diangkat 2 presiden, turun dari 2 triliun. How can you talk about God? Betul? Saya kalau bilang, oh, berapa? 20 triliun. Oke, let's talk Paulus. Ini yang kita bilang bersaksi, menjadi saksi. Ini adalah luar biasa. Lihat, step berikutnya ada 3, power, jadi saksi, possession, dan replacement kita di seluruh. Jadi tidak ada kaitannya. Wah, saya hari ini saya diundang di Victoria, saya diundang menjadi saksi di sini, saya akan menceritakan apa yang Tuhan lakukan di sini, bagaimana Tuhan membentuk saya menjadi saksi. Bukan soal hasilnya bagus, karena hasil bagus bisa banyak. Tapi membuat eksekutif kayak kita menjadi saksi berat tantangannya, dan itu berat sekali. End in mind-nya enak, tapi Tuhan cuma bilang kok, promise-nya Tuhan clear, kau akan punya power, position kamu kita jelas menjadi saksi, dan sampai ujung ini. Lihat, next, ketika hari tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, berhenti. Orang yang berkumpul di satu tempat, kalimatnya pakai merah, semua orang percaya. Tapi bukan semua orang yang sukses. Orang percaya tapi gagal, namanya Petrus, mengkhianati. Orang percaya namanya Thomas, ragu-ragu. Yang ragu-ragu, yang lari semua, Nathanael, Didimus itu orang percaya, tapi lumpuh, luluh. Hari itu dia kumpul, bersyukur. Kita boleh gagal, tapi kalau kita percaya dan tetap berkumpul, ini yang Tuhan lakukan. Justru Tuhan mengasih tahu semua orang percaya. Merah itu tidak orang percaya yang sukses, yang hebat. No, kita hidup di dunia sering juga kalah dan gagal seperti Petrus, Thomas. Tapi no problem, Tuhan bilang asal berkumpul. Dan kalau ini terjadi, tiba-tiba di tulus langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh di mana mereka duduk, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hingga pada kepala mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang Roh itu beritakan kepada mereka. Baru ayat ini mengubah orang-orang ini. Ada 3, saya mau bicara sedikit poin karena waktunya ya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Ada 3 bahasa next yang kita lihat. Yang pertama, aliran Pentakosta, aliran karismatik, bicara bahasa adalah bahasa spiritual. Nomor 2, glosolali, bahasa lidah, bahasa roh. Nomor 1, ya, itu utama. Tapi yang kedua, di dalam kita sebagai marketplace, selain bahasa rohani, kita itu harus memiliki bahasa lain, yaitu bahasa emosional, bahasa jiwani kita, dan bahasa intelektual, bahasa jasmani kita. Roh Kudus itu mesti mengubah emosi kita. Kalau menghadapi gagal gimana, kalimatnya itu gimana, kalimat yang kita keluarkan waktu proyek kita gagal, itu menunjukkan kedewasaan bahasa kita. Kalau ada Roh Kudus, nggak gampang marah, nggak gampang berfrustasi. Kalau ketemu anak buah, waduh, marahnya bukan main. Jadi orang nggak seneng ketemu kita di kantor karena waduh, kalau Paulus datang semua takut segala macam. Orang akan lihat bahasa emosional kita, tapi juga bahasa intelektual. How you deal untuk akuisisi, how you deal untuk grow your business, triple 4, 5, 6 kali, itu Tuhan kasih sama kita. Tidak hanya bahasa rohani, tapi bahasa rohani untuk internal kita, tapi yang dirasakan oleh bahasa kita waktu kita berhadapan dengan orang, yaitu emosional kita dan jiwa. Ini yang dijanjikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu total solution
His power itu total solution buat kita. Itu sebabnya next saya menuliskan banyak buku supaya ada nilai-nilai kekristenan itu ada, dan kita harus ngomong di banyak orang. Saya harus ngomong, saya harus bicara bagaimana membangun build to bless company, lead to bless leader. Saya tuliskan buku-buku ini bukan untuk menunjukkan siapa-siapa, tapi untuk menunjukkan bahwa bahasa kita harus memberikan bahasa lain kepada dunia. Bagaimana membangun bisnis secara build to bless, bagaimana menjadi leader secara lead to bless dengan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan kepada kita, supaya dunia tahu hal seperti ini. Ini yang poin penting, yang luar biasa yang kita harus lakukan. Lalu apa akibatnya? Yang pertama, setelah Roh Kudus turun, kita harus berani menghadapi masalah, karena itu akan membuka pintu kuasa Roh Kudus. Kisah 3, 1-10, kita udah tahu ceritanya. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang lumpuh, diletakkan di bait Allah, dan Petrus dan Yohanes hendak masuk bait Allah meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata kepada mereka, lihatlah kepada kami. Saya nggak usah baca detail, tapi lihat, begitu ada kuasa Roh Kudus, Petrus berani menghadapi masalah. Selama ini orang yang lumpuh itu umurnya 40 tahun, Yesus 33 tahun. Jadi chance Yesus dan murid-muridnya waktu ke bait Allah ketemu sama orang ini besar. Nanti di surga kita tanya ya, kenapa waktu Yesus ada ini nggak disembuhin? Kok kenapa tumbuh Petrus? Karena 40 tahun, Yesus 33. Baik, pastikan orang yang lumpuh cari sedekah nggak mungkin yang tempat sepi. Itu kurang smart ya. Pasti tempat ramai dan dari chance. Kenapa? Waktu saya merenungkan ini, karena saya tidak sekolah Alkitab, tapi saya minta Tuhan setiap pagi saya renungkan apa yang Tuhan mau. Tuhan ngasih kepada saya hadis kata, sengaja itu dirisep sama Tuhan untuk mujizat pertama buat Petrus di tempat ini. Dan waktu Petrus dia udah lihat, setiap kali dia ke bait Allah lihat orang lumpuh dan banyak orang di situ. Tapi hari itu setelah Roh Kudus turun, dia punya bahasa lain. Dulu lewati masalah, kalau bisa jangan ada masalah ya. Udah deh, itu soal Tuhan Yesus, itu bagian Tuhan Yesus. Saya kan muridnya. Dan setelah itu dia datang dan lihat kalimatnya, bahasanya Petrus berani menghadapi masalah. Lihat kepada kami. Kita anak-anak Tuhan jangan takut ada masalah. Jangan takut kalau dikasih pekerjaan susah mundur. Justru kalau anak Tuhan dikasih pekerjaan susah, kita pengen berani. Kenapa? Kita tidak sendiri. Kita punya Roh Kudus. Saya dipindah-pindah di Astra 38 tahun dan berani. Kenapa saya tahu persis? Justru waktu ada masalah, kita bisa menunjukkan Tuhan itu ya siapa. Big problem, big miracles. Small problem, small miracle. No problem, no miracle. Dan waktu dia jalan seperti biasa, seperti biasanya dia pergi. Tapi hari itu, lihatlah kepada kamu. Petrus dan Yohanes berani menghadapi masalah. Karena dia tahu, sekarang masalah itu kecil. Dulu orang lumpuh, stupid for me. Stupid for me hanya Yesus yang bisa lakukan. Orang ayam aja, 3 muridnya ke atas, 9 muridnya di bawah nggak bisa. Tuhan, aku udah bawa murid pun nggak bisa, apalagi lumpuh. Tapi setelah kuasa Roh Kudus, dia berani menghadap. Look at me. Lalu dia bilang, give me the money. Look at me. Yang kedua, setelah Roh Kudus turun, maka kita tidak boleh fokus pada materi atau kepemilikan luar, external thing, tapi fokus pada kuasa yang di dalam menjalani hidup ini. Setelah ketemu Roh Kudus yang membedakan antara ini, Petrus berkata, mas perak aku tidak ada, tapi yang punya itu berikan kepadamu, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kita gimana? Kedua, poin ini, kalau Roh Kudus turun, kita berani nggak mengandalkan kuasa yang di dalam kita, karena kita menjadi saksi, bukan apa yang ada di luar kita. Sebagai pemimpin bisnis, pada waktu saya diminta, Pak Blas mau nggak pindah ke Astra Infrastruktur, udah enak-enak jadi wapres di United Tractors, mau pindah nggak infrastruktur? Wah, 25 tahun baru 1 tol road. Saya tanya, why? Gini-gini lah, kamu biasa yang berani begitu. Kembangin ini udah lama. Katanya shareholders dari Hong Kong, dari Inggris,
tujuan apa? Mau bikin ini. Setelah bikin apa, pengen infrastruktur besar. Oke, give me $1 billion in 10 years. Dan saya nggak mau loan equity. Mau nggak? Kalau give me $1 billion equity, walaupun kita bisa 30 equity, 70 loan, give me $1 billion equity. Dan saya akan kembangkan tol road ini dari 75 menjadi 350 kilo. Tes. Kalau mereka oke, artinya oke. Saya pikir mereka bilang enggak. Kalau enggak tetap bawa Prestige UT udah enak lah. Iya lagi. Begitu ya, fakta. Cuman punya satu, udah 25 tahun. Plan, big problem, big miracle. Small problem, small miracle. No problem, no miracle. Saya mulai akuisisi. Begitu satu akuisisi sudah jadi, cuma Mojokerto. Ini yang menarik. Akuisisinya cerita. Ini waktunya soalnya tinggal 11 menit. Kalau 1,5 jam lagi lebih panjang ya. Jadi waktu kita mau akuisisi Jombang Mojokerto, tempatnya begitu. Wah Pak, pertandingan sama bidder asing. Kita belum pernah, saya belum pernah ya. Bidding untuk tol road dari satu pemimpin, bidding asing begini. Oke, buat dulu ya gitu. Kita udah lakukan kayak gini-gini Pak. Tapi nggak bisa Pak, kita udah coba kanan kiri, kayaknya Bapak mesti yang harus turun. Bapak harus turun ketemu dengan ownersnya untuk kita bicara. Kita akan pertandingan kita berat dan kita belum dikenal banyak di infrastruktur. Jadi kita mau coba sesuatu yang baru kita bangun. Big problem, big miracles. Small problem, small miracles. No problem, no miracles. Kita akhirnya jebret. Hari Jumat 7:30 ketemu Pak di Kelapa Gading Hotel Haris, kita breakfast meeting dengan ownersnya. Bapak ceritain deh, Bapak kenapa mau ambil tol road ini? Kenapa mau beli tol road ini? What do you want to do? What is your vision in building this tol road? Di Jombang Mojokerto. Iya, saya ketemu. Saya tentu doa segala macam. Saya itu orang tepat. Saya sangat disiplin. Saya 38 tahun, jarang lihat ada saya telat. Saya lebih Jepang dari orang Jepang. Dari tadi waktu Bu Sally bilang, kok Bapak 11:30 lebih 5 sudah sampai. Saya nggak mau telat. Saya itu semua mimpin rapat 30 menit itu tepat. Satu jam. Saya nggak mau orang nunggu di tempat saya banyak. Saya tepat dan saya menghargai anak buah saya, jangan nunggu. Saya nggak mau pulang lebih dari 5:30. 5:30 pulang di rumah kelonan sama istri. Jangan pulang-pulang ke kantor. Saya keliling, kok kamu belum pulang ngapain kamu? Saya aja pulang kok. Kamu masih naik ekonomi kok pulang malam-malam kenapa? Kasih cepet pulang dengan rumah, dengan saya membuktikan kalau saya ngomong pemimpin dia harus kerja keras bagus supaya sore bisa pulang. Dan pulang saya berkata, jadi pagi saya berangkat pagi, saya orang pagi. Telat, macet, rumah saya itu dekat. Macet. Aduh, saya kalau telat udah keringetan. 7:45 telat. Singkat cerita, waktu saya mau masuk, orang ownersnya lagi duduk di situ dan dia keluar. Kaget anak bos saya. Oh, itu Pak Polisi ya, dia keluar. Dia keluar, dia nyalamin saya waktu saya turun dari mobil, udah perasaan nggak enak ya. Telat something. 2, mau negosiasi, mau ngomong sama owners, ya kan? Biasanya owner kan lebih sombong dari orang biasa kan. Jadi nggak boleh telat. Yang telat itu pegawai. Owner telat itu bukan telat, banyak kesibukan. Dan ini pegawai kok nggak cocok kok. Dia datang duluan, malah udah tepat, saya salaman. Gini. Bapak udah kenal? Terus, enggak, saya nggak kenal. Ya Bapak nggak kenal saya. Dan Bapak kemarin tuh lagi sharing di gereja saya katanya. Maknanya Bill to Bless. Bapak sharing hari Kamis dengan satu anggota DPR yang lain di gereja saya. Bapak sharing Bill. Dan saya terinspirasi dengan Bill to Bless Bapak. Dia ngomong, dia malah cerita mengenai session hari sebelumnya, malam, Kamis malam. Jadi Jumat pagi. Saya nggak ngomong. Begitu. Oke Pak, sekarang Bapak ceritain. Saya mau bidding tol road gini. Saya ceritain panjang lebar. Dia dari begini terus. Ya. Oke Pak, ikut Pak. Ya, saya ikut Pak Polisi. Maunya apa ikut aja nih. Kalau macam kayak pendeta nih kalau jemaat. Ya wedi loh. Omah dengan khotbah kita harus benar ya, teksnya harus benar ya, segala macam jujur kita lakukan gitu. Kalau transaksi Pak bisa nggak sebagian di Singapura, sebagian gini supaya kita teks. Pas rawani semua ngomong gitu kan, pay the Caesar to the Caesar. Saya mau bayar semua pajak, transaksi kita clean and clear di Indonesia. Nggak berani bilang apa-apa, ya udah oke. Terus jadi gimana? Udah saya ikut Pak Bos.
Jadi kalau bilang, oh akuisisi susah, enggak, kenapa? Dengkulmu yang gerak, yang lain susah. Bukan hanya Cikopo, Palimanan, Semarang, Solo, semua kalau saya ceritain bisa panjang lebar. Tapi saya mau bilang, mujizat Tuhan itu justru pertempuran kita waktu pagi hari, waktu kita doa. Kurang doa ya susah negosiasi. Setelah dibangun, suatu saat saya kunjungi itu restoran kunjungan di daerah Jombang sana, tiba-tiba direktur teknik saya, bukan saat sama-sama kita, datang, Pak Paulus, ini tanah yang kita pikir itu gembur, sudah cek, tiba-tiba kita lihat ini tanah ini 4 km jadi keras jadi gembur, Pak Paulus. Dia tahu ini proyeknya supaya gembur jadi keras, ini pakai geotekstil, teknik sekian miliar. Dia pikir saya mau pakai baju saya sebagai pemimpin. 60 miliar kan kecil ya, karena proyeknya triliun. Buat saya 60 miliar tuh pukulan. Yes, gitu aja oke. Ya kan, proyek ini kan relatif ya, bukan 60 miliar ya. Proyeknya 4 triliun, jadi kalau nambah 60 miliar kan pindah. Jadi kalau saya menggunakan gitu, udah, oke. Supaya ini Pak Jokowi memperesmikan, whatever it take, lakukan, mau cuma 60 miliar. Tapi kan saya nggak punya hak, Bapak yang mutusin. Dia datang sana, diharapkan saya mutusin seperti itu. Karena dia lupa bahwa saya sudah menjadi saksi. Kalau saya tidak menjadi saksi, nanti Pak Jokowi telat kan gak enak. Udah jalanin lah, cuma 60 miliar kok. Tapi saya bilang, gimana tempatnya? Di sini. Oke, yuk bawa Pak. Tempatnya saya angkat tangan. Saya berdoa, God, if you can turn water into wine, kenapa nggak turn soft soil jadi hard soil? Semua orang, saya berdoa. Direktur saya berani ngomong nggak? Enggak. Terus setelah berdoa gimana? Pak, saya, no. Senin cek lagi ya. Senin cek lagi. Oh, oke. Enaknya jadi bos. Nggak bisa dibantah. Cek lagi. Singkat cerita dicek dan saya datang lagi. Pak, saya juga heran waktu dicek lagi dengan orang dari 4 kilo, 3,6 kilo keras, hanya 400 meter yang lembek, perpuluhan. Dan semua orang di sana waktu kita lihat, your God is so real. I can on and on. Itulah kuasa Tuhan. Bisnis berkembang dari satu sehingga infrastruktur sekarang jadi banyak, dari segala macam. Kuncinya bukan seperti 3 menit lagi. Saya mau tutup poin yang ketiga. Setelah Roh Kudus turun, maka iman kita harus memiliki iman yang meningkat. Petrus berkata, bangkit. Dan bukan hanya bangkit, dia angkat orang ini ke atas. Bangkit. Bagaimana supaya iman kita meningkat? Kuncinya di dalam memimpin bisnis, memimpin apapun, kuncinya ya dengkul. Saya lagi belajar dulu kan, kalau doa ya doa. Tapi dalam ulang tahun saya ini sudah hari yang tanggal 16 ya, berarti 27 hari. Saya udah bilang, Tuhan, saya mau perpuluhan waktu. Saya mau perpuluhan waktu, Tuhan. Karena saya melihat kuasa-Mu luar biasa dulu pada waktu itu. Tapi saya nggak punya jam. Doa, pas gitu ada masalah, besok mau ketemu, saya doa. Untuk hari ini mau ngapain? Doa, tapi hari ini saya mau perpuluhan waktu. 40 menit setiap hari saya mau doa. Bangun jam 5 sampai 6 saya berdoa, 6 sampai 7 saya firman dengan lesson. 2 jam pagi, malam 40 menit bersama istri. Pagi juga 1 jam. Saya tunggu. Demi iman Tuhan. Every day 5-6 saya berdoa. 6-7 saya dengar firman. Dan malam jam 8, jam 9 saya tutup. Saudara, begitu saya melihat hal-hal ini dalam beberapa hari ini, memang spending time with God itu akan mempercepat bisnismu. Saya mau tantang tutup dengan gini. Kuasa Roh Kudus membuat kita bisa berdoa.
Muridnya dulu diajak pagi-pagi doa nggak mau, tapi sekarang berdoa, Tuhan, aku mau berdoa. Kemarin saya berpelayanan di Kuala Lumpur, kan beda 1 jam Tuhan, bangunnya jam 6 dong Tuhan, jam 6 kan beda sejam di sini. Sampai di sana besok datang jam 5, setengah 5 kurang udah bangun. Tuhan masih jam ini, enggak, kamu kan nggak pernah bilang waktu 5, jam 5 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kamu bangun. Saya ketawa sampai sini, bangun jam 5 berdoa. Saya langsung besok saya langsung berangkat ke Taiwan, saya mau pelayanan di Taiwan. 1 jam gampang. Tapi berikutnya saya ke Sydney. Jam 5 Sydney adalah jam 2 Indonesia. Tapi saya berkata, God, I know. Kenapa saya komit? Karena ternyata keputusan bisnis yang saya lakukan hari-hari ini cepat sekali. Sampai saya bilang istri saya, kalau coba saya tahu perpuluhan jam buat Tuhan, mungkin tol saya bisa jadi 12 kan. Sekarang cuma 8. Mungkin gedung saya bukan hanya saya bangun Menara Astra dan Nana Maya, mungkin sudah baca banyak. Mungkin karena kita kurang banyak doa. Dan hari ini saya mau tutup. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita ingin punya iman. Kuncinya adalah doa. Dan kalau doa itu tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Gak jadilah penutup karena jam 13 malam. Panitia bilang 13 harus berhenti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami. Tolong kami mengerti dan melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin.